do in like 10 minutes. Di sebuah restoran di sebuah kota, terdapat wanita yang bernama Emma, yang sehabis makan di sana dengan sendirian, berencana akan pulang dengan memesan mobil di aplikasi ojolnya. Tak lama mobilnya pun telah tiba, dan ia pun langsung masuk ke dalam. Namun supir itu hanya terdiam tak menyambutnya, tetapi Emma sendiri tak menghiraukannya. Di sepanjang perjalanan, supir tersebut masih tetap terdiam, dan sama sekali tak bertegur sapa. Bahkan ketika Emma meminta sebotol air di mobilnya, supir itu masih saja diam. Tanpa merasa curiga satupun, Emma tetap meminum airnya tersebut. Beberapa saat kemudian, Emma pun tiba-tiba mulai merasa pusing, hingga akhirnya ia pun harus pingsan di dalam mobilnya. Dan seketika itu juga, supir itu pun langsung memutarbalikkan mobilnya ke tujuan lain, dan membawanya ke suatu tempat. Bisa kita simpulkan, ternyata pria ini adalah seorang penculik, yang menyamar menjadi supir ojol. Langsung saja, pria itu pun membawa Emma masuk ke dalam rumahnya itu. Beberapa saat kemudian, Emma pun tersadar dari pingsannya, dan menyadari, jika dirinya tak berada di rumahnya. Dengan perlahan-lahan, Emma pun mencoba untuk mencari jalan keluar dari rumah ini. Namun sayangnya, pelariannya itu diketahui oleh pria itu, dan akhirnya Emma pun gagal untuk kabur dari tempat ini. Dan cerita pun berlanjut pada kisah utama, yang kita diperlihatkan seorang pria bernama Denny, yang merupakan seorang supir mobil ojol, yang saat ini tinggal di kontrakan bersama kawannya yang bernama Taza, yang bekerja sebagai petugas di sub. Taza pun mengeluhkan tentang tagihan bulanan kontrakannya ini, yang makin lama terus membengkak. Oleh karena itu, Taza berencana akan mencari seseorang lagi untuk tinggal di kontrakan ini, untuk membantu membayar biaya bulanan ini, mengingat mereka berdua saat ini penghasilannya pas-pasan, dan sangat berat, jika harus terus membayarnya tiap bulan. Denny pun menenangkannya, bahwa mungkin mereka bisa mengurangi konsumsi air listrik atau juga mungkin memutuskan bulanan wifi di sini, agar tak terlalu memberatkannya. Namun Taza menolaknya, karena mereka tak bisa mengurangi atau menghilangkan apa yang telah menjadi kebutuhan mereka di kontrakan ini. That's what we're gonna do then. No, we owe all of them money. See you later. Dan scene pun berpindah pada kehidupan dari seorang detektif bernama Kinderman, yang saat ini mendapat tugas untuk mengunjungi rumah dari seorang wanita bernama Henderson. It isn't your job to come here and talk. I don't want them hearing this from you. Bersama rekannya, ia pun mengunjungi rumah Henderson, yang melaporkan tentang putrinya yang hilang dari semalam, yang tak lain itu adalah Emma. Kejadian hilangnya para wanita di kota ini akhir-akhir ini memang sering terjadi. Namun Kinderman dengan pihak kepolisian masih belum mengungkapkan misteri dari hilangnya mereka. Dan ia terus meyakinkan Henderson akan berusaha untuk tetap terus mencarinya. Kembali pada Denny, yang saat ini sedang standby menunggu orderannya. Beberapa saat kemudian, ia pun mendapat orderan di ponselnya, dan penumpang itu langsung masuk ke dalam mobilnya begitu saja tanpa permisi, yang membuat Denny pun sedikit kesal dengannya. Di perjalanan, pria itu pun membahas tentang para wanita yang dikabarkan sering menghilang, setelah menaiki mobil dari aplikasi ojol ini. Denny sendiri sudah mendengar kabar itu, namun ia tak mengetahui siapa pelaku dari mobil tersebut. Pria itu pun menduga, jika mungkin supir itu telah memperkaos para korbannya, lalu langsung membunuhinya juga, dan membuangnya ke suatu tempat. Denny justru terheran-heran dengan dugaan dari pria itu yang benar-benar psikopat, dan pria itu memintanya untuk waspada, karena mungkin saja Denny akan mendapatkan penumpang sebaliknya, yang akan balas dendam dan menyerang Denny dari belakang. Denny pun makin kesal dengan perkataannya itu yang benar-benar kelewatan,
dan ia pun menyuruhnya untuk keluar dari mobilnya. Dalam keseharian Denny sebagai supir ojol, ia pun menemukan berbagai macam sifat penumpang yang berbeda-beda. No, like. Wait, call up too. Salah satunya momen yang bikin dirinya kesal, ketika mendapatkan rebutan orderan dari para penumpang, yang membuat mereka pun saling berselisih. Looks like it's their ride. I'm not Alfredo. Looks like it's. Bahkan ia juga harus mendapatkan penumpang yang tak tahu diri, ketika dengan seenaknya ngudut di dalam mobilnya, dalam kondisi AC hidup. Don't like that. One of this right here? That shit. Let's go. Karena kesabaran Denny yang setipis tisu, ia pun kadang terus terang meluapkan kemarahan kepada kelakuan para penumpangnya, yang tentunya ia harus rela mendapatkan review bintang yang buruk di aplikasinya. Namun bagaimanapun juga, Denny harus tetap berjuang untuk melakukan pekerjaan satu-satunya ini dengan sebaik mungkin, meskipun mendapatkan kelakuan para penumpangnya yang mirip binatang. Agar pikirannya tak makin stres, ia pun mengunjungi rumah pacarnya yang bernama Mila, untuk sekedar mengobati kecapeannya itu. Mila sendiri yang melihat pacarnya yang tampak kelelahan, menasehatinya untuk tak terlalu menforsir pekerjaannya secara berlebihan. Namun Denny tak mempermasalahkannya, karena semua ini bagian dari tuntutan pekerjaannya. Lalu Denny pun memberikan sesuatu padanya, yang tampaknya Mila menyukai dengan pemberiannya itu. Di tempat lain, penculik tersebut terlihat sedang membersihkan mobilnya, salah satunya ganggang pintu mobilnya, agar sidik jari korban sebelumnya menghilang, dan tak lupa menyiapkan sebotol air mineral yang telah ditaburi oleh obat bius, sebagai senjata utamanya melumpuhkan korbannya itu. Berpindah pada Taza yang sedang tidur di saat bekerja, dan kemudian rekannya pun menghampirinya, untuk memberikan surat peringatan padanya sebagai perjanjian. Jika Taza masih saja tertidur di saat sedang bekerja, maka ia tak segan-segan melaporkan pada atasannya untuk memecatnya dari pekerjaannya ini. Taza sendiri mengaku, jika ia hanya kelelahan saja, tetapi dia tak mau mendengarkan alasannya, karena ia tak ingin memiliki rekan yang hanya bermalas-malasan bekerja. If a man can't sit and stay, I'm sorry, okay? I'm sorry. Tak lama Denny pun datang menyapanya, sembari memberikannya sebuah kopi, untuk menemani shift malamnya ini. Kemudian kawan mereka yang bernama Grayson, juga datang bergabung bersama mereka, mengeluhkan kegelisahan dirinya yang telah tidur dengan seorang wanita, yang ternyata telah bersuami. Ia khawatir suaminya mengetahui kelakuannya itu, yang tentu akan mengancam karirnya ini. Denny pun menenangkannya, karena masalah tersebut sudah hal biasa dilakukan semua orang, dan tak mungkin dia bisa melaporkan kelakuannya itu. Beralih pada Denny yang kembali melanjutkan pekerjaannya, dan kali ini ia mendapatkan orderan dari seorang wanita yang bernama Julia, yang dirinya sehabis berkumpul bersama teman-temannya di restoran ini. Setibanya di lokasi, Denny pun mengonfirmasi pesanannya pada Julia. Namun bukannya ke mobil Denny, Julia justru masuk ke mobil milik penculik itu, dan langsung menjalankan mobilnya begitu saja. Are you sure you know where you're going? Denny yang telah menunggunya dari tadi di parkiran pun sangat kesal, melihat Julia yang tak kunjung muncul. Sementara pria itu pun membawanya ke rumahnya, yang sama sekali Julia tak mengetahuinya. Merasa tak ada yang beres, Julia pun meminta pria itu segera menepikan mobilnya. Namun pria itu terus saja menancapkan gasnya. Julia yang mulai panik, terus meminta pria itu untuk menghentikan mobilnya. Hingga akhirnya, pria itu pun langsung menghentikannya juga. Karena sudah menunggu terlalu lama, Denny pun terpaksa harus menjalankan mobilnya sesuai tujuan tanpa Julia di aplikasinya. Namun anehnya, saldo pembayarannya itu masuk ke dalam aplikasinya, yang hal itu pun membuatnya sangat heran. Keesokan harinya, Kinderman yang sehabis dari rumah Henderson pun kembali ke kantornya, dan ia pun menyampaikan informasi pada rekannya bernama Clarice, jika dirinya telah menutup kasus hilangnya Emma, mengingat hingga kemarin, ia masih belum bisa mengungkapkan pelaku dari hilangnya Emma. Kemudian rekannya yang bernama Kaye, datang memberikan tugas pada Kinderman, jika semalam kembali terjadi lagi wanita yang menghilang,
dan terakhir kali korbannya menggunakan aplikasi ojol dengan sistem berbagi penumpang, dan menurut riwayat pembayarannya, saldonya itu masuk ke aplikasi ojolnya milik Denny. Scene beralih pada pria pencilik itu, yang dimana dirinya sedang memasukkan es kristal ke dalam kotak, lalu ia pun membawanya ke ruangan bawah tanah. Disinilah kita mengetahui, alasan pria itu mencilik para wanita, yang dirinya pun mulai melakukan pembedahan pada salah satu wanita yang ia cilik, dan mengambil beberapa suku cadangnya, yang rencananya akan ia perjualkan di pasar gelap. Beralih pada Mila, yang dirinya sedang mengunjungi rumah Denny, untuk mengajaknya jalan-jalan. Denny sendiri tampaknya begitu lelah, sehingga ia tak terlalu semangat, ataupun bekerja saat ini. Mila yang menyadarinya pun memberikan semangat padanya, bahwa Denny tak perlu memforsir tubuhnya hanya untuk terus bekerja, karena dirinya akan selalu bahagia dengan keadaan Denny saat ini. Di malam harinya, Denny kembali ngojol lagi, dan kali ini ia mendapatkan penumpang wanita yang bernama Vanessa, yang ada di sebuah bar. Sesampainya di sana, Vanessa tak langsung muncul, yang ternyata dia saat ini sedang beradu mekanik bersama pacarnya di sebuah toilet. Lalu dua pria pun tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam mobilnya dalam kondisi teler, dan menyuruhnya untuk segera jalan. Denny berupaya untuk mengingatkan jika mereka salah orang, sehingga ia pun mencoba untuk mengusirnya. You serious? Yeah, I'm serious. Give me a ride, man. Fuck is it? Sehabis bercocok tanamnya, Vanessa yang melihat Denny telah berada di lokasi, dan ia pun segera pergi untuk menghampirinya. Namun lagi-lagi, mobil yang ia hampiri milik pria pencilik itu. Vanessa sendiri pun mulai menyadari, jika perjalanannya itu tak sesuai dengan tujuannya. Kemudian, mulailah pria itu melakukan aksinya. Sementara Denny sendiri, masih sabar menunggu Vanessa ke mobilnya, hingga akhirnya, saldo pengantarannya itu pun langsung kembali masuk di aplikasinya. Pada saat perjalanannya, ketika Denny sedang mengendarai mobilnya dengan santai, muncullah mobil kepolisian menyuruhnya untuk menepi. Tanpa basa-basi, polisi itu pun langsung menangkap Denny secara tiba-tiba. Denny pun mencoba bertanya apa yang telah terjadi pada dirinya, namun polisi itu tak menjawabnya, dan segera memborgol tangannya. Denny pun telah berada di kantor polisi, lalu Kinderman pun datang untuk menginterogasinya. Kinderman pun menjelaskan alasannya dia ditangkap, dan Denny pun berusaha menjelaskan, jika ia dari semalam tak berbuat buruk apapun pada para penumpangnya. Kinderman pun menunjukkan foto Vanessa yang terakhir kali telah hilang, tetapi Denny tetap mengaku tak melihatnya, dan hanya melihat namanya di ponsel aplikasinya. Untuk saat ini, ponsel milik Denny sementara waktu ditahan terlebih dahulu untuk dianalisis, dan Kinderman pun membebaskan Denny, setelah mereka tak mendapatkan cukup bukti atas kesalahannya itu. Kembali pada pencilik psikopat itu, yang kini giliran Julia yang akan menjadi korban selanjutnya, yang di sana terdapat dua komplotannya yang ikut membantunya. Denny pun langsung menghampiri Taza dan Grayson, memberitahukan tentang tuduhan dirinya dari polisi atas hilangnya dua penumpangnya sebelumnya. It's awful, but what does that have to do with you? You're supposed to pick them up? Nothing. But they never showed up. Setelah mendengar semua penjelasannya itu, Taza pun menyarankan Denny untuk saat ini lebih baik tak berkeliaran di luar, karena mungkin pelakunya sudah menargetkan Denny atas tuduhannya itu, dan biarkan para polisi mendapatkan petunjuk baru dari kasusnya ini. Di rumahnya, Denny pun langsung menelpon Mila, bermaksud untuk mendatangi rumahnya segera, karena ia khawatir dengan kondisinya saat ini. Mila yang tak tahu apa-apa hanya bisa terheran saja dengan sikap Denny yang begitu panik. Lalu Taza pun datang mengatakan padanya, jika terdapat polisi di rumahnya. Denny pun menyuruhnya untuk segera menemuinya, sementara dirinya akan segera kabur lewat pintu belakang. Taza pun membukakan pintunya, namun polisi itu langsung memborgolnya, dan mereka pun segera menggeledah seluruh rumah ini.
Setelah digeledah di semua tempat, tak ada barang atau tempat yang mencurigakan, dan Kinderman pun menyuruh anggotanya untuk membebaskan Taza. Beralih pada Danny, yang telah tiba di rumah Mila, dan Mila pun bertanya pada Danny, apa sebenarnya yang telah terjadi. Danny pun menjelaskan permasalahannya saat ini, yang benar-benar membuatnya sangat kacau. Lalu terdengar ketukan pintu di rumahnya, yang tak lain itu adalah Taza, dan memberitahukan tentang polisi tadi yang menggeledah rumahnya. Kemudian Danny pun mendapatkan telepon dari Grayson, dan memintanya untuk bertemu dengannya. Di sini mereka menyadari, jika mungkin Grayson menelponnya dalam awasan kepolisian. Danny pun langsung menutup teleponnya itu, tak ingin memperpanjang masalah ini. Mereka mau tak mau harus mengungkapkan sosok pelaku yang menjebak Danny. Apalagi pelaku itu mungkin masih tetap terus menjebak Danny melalui aplikasi ojolnya itu. Di kantor polisi, Kinderman pun menemui atasannya bernama Mike, dan mengira, mungkin Danny bukanlah pelaku atas hilangnya para wanita itu. Apalagi mereka tadi sama sekali tak menemukan barang bukti yang mencurigakan di rumahnya. Namun Mike memintanya untuk terus memburu Danny, karena hanya dialah satu-satunya pelaku yang paling kuat dari kasus ini. Tak lama dua orang masuk ke dalam ruangan Mike, yang tak lain mereka orang yang bersama pria penculik tadi, dan Mike pun menyuruh Kinderman untuk keluar dari ruangannya. Kinderman pun justru sedikit curiga melihat mereka berdua. Ia pun sejenak bertanya pada Clarice, tentang siapa mereka yang masuk ke dalam ruangan Mike. Clarice sendiri mengaku tak mengetahuinya, karena itu bukan wewenangnya mengetahui identitas seseorang yang berhubungan dengan Mike. Ia pun semakin curiga dengan mereka berdua, sehingga Kinderman pun bermaksud untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Di malam harinya, mereka bertiga pun mulai melakukan rencananya itu, dan Danny pun memutuskan untuk mencoba mencari pelakunya di tempat dirinya menerima orderan dari korban sebelumnya. Di sisi lain, Kinderman sendiri sedang mengintai mobil van milik dua orang di kantornya tadi. Mobil itu berhenti di sebuah rumah, yang tak lain itu rumah pria penculik itu, untuk mengambil sebuah barang yang mungkin itu salah satu suku cadang manusia, dan membawanya masuk ke dalam van-nya. Langsung saja, Kinderman pun menghentikan van tersebut, dan menodongkan pistolnya pada mereka. Pria itu mengaku, jika ia hanya kurir pengantar paket, tetapi Kinderman tak percaya begitu saja. Kinderman pun langsung memeriksa kotak yang mereka bawa, yang tentu membuat ia pun terkejut melihatnya. Scene beralih pada mereka bertiga, yang saat ini sedang stay sampai mengantuk-ngantuk di tempat resto tempat Julia menghilang. Di sini Taza memberitahukan pada mereka, jika ia melihat sebuah mobil yang terparkir cukup lama di sana, dengan supir yang ada di dalamnya. Taza menduga, mungkin itu penculik yang sedang menunggu korban selanjutnya, melalui aplikasi ojolnya itu. Di sini Mila berencana untuk nekat untuk menghampiri mobil tersebut, sekaligus akan ikut masuk bersamanya. Awalnya Danny menolak rencananya itu, karena ia tak ingin terjadi hal apapun padanya. Namun Mila meyakinkannya, bahwa cuma cara ini untuk memastikan, jika dialah pelaku yang mereka cari. Kemudian Taza memberikan pisau lipat padanya, dan meminta Mila untuk berhati-hati. Danny dan Taza pun memantaunya dari mobilnya, dan dugaan mereka benar. Mila tiba-tiba langsung masuk ke dalam mobilnya. Mobil itu pun mulai meninggalkan parkirannya, dan Taza pun langsung segera mengikutinya. Setelah cukup lama melakukan pengintaian, mobil itu pun berhenti di sebuah rumah, dan meletakkannya di dalam garasinya. Di sini Danny mencoba menyelinap mencari jalan masuk ke dalam rumah itu, sementara Taza sendiri langsung menghubungi pihak kepolisian, untuk melaporkan hal ini. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian pun tiba di lokasi, bersama dengan Kinderman pun langsung mencoba untuk masuk ke dalam. Kemudian ia pun mendengar teriakan dari Danny yang berasal dari basement, dan di sana terdapat Mila yang telah tumbang tak berdaya, yang entah apa yang telah penculik itu lakukan padanya. Bersamaan dengan itu, para kepolisian pun akhirnya berhasil menangkap pelaku itu tanpa perlawanan. Namun sesuatu tak terduga pun mulai terjadi.
dan disinilah kita pun mulai diperlihatkan siapa dalang di balik semua ini, yang tak lain atasan kepolisian itu sendiri yakni Mike, yang ternyata memiliki sisi korup sebagai polisi. Di sini Mike diam-diam melakukan bisnis penjualan suku cadang manusia di kotanya, dan ia pun dari awal telah memerintahkan komplotan penculik itu untuk melakukan tugasnya, dengan menculik para wanita melalui aplikasi ojol, yang Mike sendiri sengaja meretas aplikasinya pada pengguna ojol di sekitarnya termasuk Danny, yang nantinya akan mengarahkan korbannya ke mobil si penculik itu. Kinderman sendiri yang dari awal tak pernah mengetahui kebusukan dari atasannya itu pun, kini harus menjadi korban dari kejahatan Mike dan komplotannya itu sendiri. Jadi inilah penyebab alasannya, mengapa kasus penculikan wanita di kota ini sering terjadi, dan pihak kepolisian sama sekali tak pernah bisa menangkap pelakunya, yang memang semua kasus itu ditutup rapat-rapat oleh Mike dan komplotannya. Komplotan Mike pun memberi peringatan pada pria penculik itu, untuk lebih berhati-hati lagi menjalankan kejahatannya itu, dan pria itu pun kini seterusnya bisa melakukan aksinya itu dengan bebas, di bawah perlindungan dari para kepolisian korup. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Rerouting. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.